Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Halmahera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh implementasi dari kelas atau kelas dan objek dari bahasa pemrograman Python, yaitu dengan judul Python Deluxe TV. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak ada Masur Sajia, di mana tugasnya itu menjelaskan mengenai Python Deluxe TV ini yang merupakan implementasi dari Python Class dan Objek, dan juga menjelaskannya dengan referensi dari ebook yang diberikan dari Bapak ada Masur Sajia, yaitu dengan judul Inheritance, chapter 9 dari halaman 31 sampai 39. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Python Deluxe TV ini merupakan implementasi dari Python Class dan Object, di mana eh, Python Deluxe TV ini juga menggunakan prinsip inheritance, di mana apa itu prinsip inheritance itu? Nah, prinsip inheritance ini merupakan prinsip dalam sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dimana eh, kelas tertentu, dalam hal ini kelas child atau kelas warisan, akan mewarisi atribut dan semua perilaku dari kelas parentnya, yaitu kelas parent yang dimaksud dalam hal ini yaitu bisa dilihat pada ini, yaitu parentnya television. Jadi Deluxe TV ini merupakan inheritance dari kelas television yang dimana telah dijelaskan pada Bapak Adha Masur Sajia sebelumnya, di mana quote-nya telah saya tulis atau ketik sebelumnya secara lengkap. Kelas television yang seperti ini ada metode init tentunya, kemudian toggle power, kemudian toggle mute, toggle volume up, volume down, channel up, channel down, set channel, jump, ref channel. Nah, saya jelaskan lagi. Kemudian itu inheritance memungkinkan kita untuk membuat suatu kelas yaitu kelas child, kelas yang akan mewarisi atribut dari kelas parentnya tadi, yang sebagaimana dalam hal ini kelas television. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mau membuat kelas baru sebagai kelas child. Nah, kelas childnya itu ya ini, Deluxe TV-nya ini nanti kita akan buat di file baru dan parentsnya kelas television. Nah, salah satu bagian dari pembahasan dari inheritance ini ada yang namanya augmentation. Nah, augmentation ini sebagai contoh, di sini kita membuat sebuah kelas, yaitu kelas baru dengan nama Deluxe TV, yang eh, digunakan sebelumnya, yaitu kelas television sebagai parentsnya. Nah, kita akan mendeklarasikan kelas child ini dengan sintaks seperti ini, kelas Deluxe TV. Nah, pada bagian augmentasi ini kita akan
kita akan membuat atau mengelola set baru yang disebut favorit channel. Yang dimana secara khusus favorit channel ini akan memiliki 3 perilaku baru, yaitu add to favorite, remove from favorite, dan jump to favorite. Yang dimana untuk add to favorite ini merupakan metode untuk menambahkan saluran yang sedang ditonton ke set favorit jika belum ada. Nah, kemudian untuk metode remove from favorites ini yaitu metode yang akan menghapus saluran yang sedang ditonton dari kumpulan favorit jika telah ada. Nah, kemudian jump favorit yaitu metode yang melompat dari pengaturan saluran saat ini ke saluran berikutnya yang lebih tinggi dalam kumpulan favorit. Namun jika tidak ada favorit yang diberi nomor lebih tinggi dari saluran saat ini, maka saluran tersebut akan berpindah ke favorit terendah jika tidak ada favorit sama sekali. Maka saluran tersebut tidak akan berubah. Nah, jadi penggunaan pewarisan ditunjukkan untuk memberi nama kelas baru yaitu Deluxe TV. Kemudian eh, saya sudah jelaskan di sini ditandai penggunaan dalam kurungnya ini yaitu parent kelasnya seperti ini. Nah, dalam hal ini juga kita akan menentukan detail baru yang diperlukan untuk fungsionalitas tertentu. Misalnya di sini kita mempertahankan variabel instan baru yaitu variabel self favorit yang merupakan daftar saluran favorit. Kemudian awalnya daftar saluran favorit kan ini kosong. Nah, kita harus menetapkan status ini untuk Deluxe TV yang baru dibuat. Nah, adapun langkah-langkah untuk menerapkannya yaitu dengan menerapkan metode init. Langkahnya seperti ini. Nah, kemudian baris terakhir menetapkan daftar favorit, daftar dari favorit, dan juga pada Deluxe TV ini tidak hanya menampilkan list dari favorit, tetapi juga ada atribut lainnya seperti volume dan saluran. Yang dimana originalnya untuk kelas televisi ini dipasang dalam tubuh konstruktor. Namun dengan menetapkan konstruktor eh, untuk TV Deluxe ini secara teknis telah mengganti unit aslinya. Setelah itu, pastikan bahwa aspek status diinisialisasi dengan benar, yaitu dengan penggunaan init ini. Kemudian yang perlu diperhatikan itu kita harus membuat perbedaan antara metode init yang telah ditetapkan untuk kelas televisi dan juga untuk kelas Deluxe TV. Nah, aspek penting dari sintaksnya ini adalah kita harus mengirim ulang self sebagai parameter eksplisit ke konstruktor induk. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, dengan Deluxe TV, dengan konstruktor Deluxe TV selesai, nah kita dapat menyediakan implementasi metode baru, yaitu metode tambah favorit dan juga hapus favorit. Nah, saat add favorit dipanggil, tujuan utama yaitu menambahkan pengaturan saluran saat ini ke dalam daftar favorit. Nah, kita gunakan, kita ikuti tulisan seperti ini.
Kemudian setelah menentukan saluran yang diinginkan, tugas kedua adalah melakukan perubahan, di mana kita harus menjaga self pref-chan ini itu mendukung opsi saluran jump ref itu masih terkait pada materi materi sebelumnya yang dimana kita kita mengandalkan langsung pada metode set channel yang diwarisi yang telah mengimplementasikan semantik yang tepat. Nah, adapun code-nya seperti ini. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, nah di sini kan telah ada code-nya. Nah, saya kan coba menuliskan atau mengetiknya terlebih dahulu memindahkannya dari ini ke Visual Studio Code-nya. Sini saya buat file baru, diberi nama Deluxe TV. Nah, file televisionnya ini kita akan mengimport kelas television dari file television dari file ini dari modul television. Kemudian kita buat kelasnya yaitu kelas Deluxe TV yang merupakan inheritance dari kelas television. Kemudian ada metodenya yaitu kita buat instansi baru itu div init self. Nah, yang dimana kita ketahui power dari TV-nya ini kan off. Jadi ketika kita mengaktifkan TV-nya itu langsung berada pada channel 2 dengan volume yang 5 dan juga kumpulan atau himpunan favorit channelnya ini masih kosong. Jadi di sini television ini sebagaimana ini merupakan konstruktor dari parentnya. Nah, kita karena masih kosong, maka di sini kita buat himpunan kosong ini. Dan kita ikut di sini, kita menambahkan metode def add to favorite self di mana metode ini akan menambahkan channel yang saat ini ke dalam list favorit jika belum ada. Nah, jika power off, maka efeknya itu tidak ada sama sekali. Maka kita buat di sini pemisalan, yaitu jika self power on, nah syaratnya itu self power on, powernya itu harus on, dan juga self channel. Nah, channel yang kita buka ini belum ada di eh,
daftar favorit. Maka, nah, eh, sel favoritnya ini, list favoritnya akan bertambah berdasarkan apabila syarat yang di atas ini terpenuhi. Dari berdasarkan channel yang sedang kita buka. Kemudian metode berikutnya itu dep remove from favorites. Di mana syaratnya, nah kita bisa menghapus channel yang sekarang ini dari list favorit jika ada. Nah, jadi sini kita buat syarat itu powernya on juga, sama channel yang ingin kita hapus ini ada di daftar favorit. Sini saya coba copy. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dari list favorit ini dapat dihapus self channelnya. Ini dihapus. Kemudian ada dev jump to favorit. Dev jump to favorit atau metode jump to favorit. Dengan parameter sel. Nah, jump to jamming dimaksud ini berarti next berat akan melompat ke channel favorit berikutnya. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada, nah umumnya metode jam ini dari channel yang saat ini, settingan channel saat ini ke eh, channel tertinggi. Selanjutnya jika ditemukan dalam list favorit. Nah, namun jika tidak dalam list favorit, jika dalam list favorit tidak ada settingan nomor tertingginya channel saat ini, maka itu akan ke lowest favorit. Nah, jika tidak ada favorit, maka settingan channel ini tidak akan berubah. Nah, berdasarkan aturan tersebut, kita buat eh, persyaratan di sini tentunya powernya harus on di self power on and LAN self favorites itu lebih besar dari 0, maka closes dari max self
favorit. Oh, jadi ini favorit tertinggi ini berdasarkan dari max-nya dari sel favorit closest. Pakai variabel closest. Nah, ini baru syaratnya, yaitu jika closest-nya ini lebih kecil dari atau sama dengan self channel, maka itu beralih ke list favorit terendah. Kemudian jika tidak, maka akan ditampilkan op- opsi dari sel favorit ini. Nah, dengan syarat yaitu self channelnya itu lebih kecil dari optionnya dan juga optionnya lebih kecil dari closest-nya. Jika bernilai true, maka closest-nya itu diambil dari optionnya. Jika tidak, nanti ada syarat di sini. Kemudian self set channel itu, nah, channel yang terputar atau ditetapkan atau dalam bahasa Indonesia itu dibuka, apa istilahnya? Eh, yang diputar lah istilahnya. Itu berasal dari closest-nya nih. Channel yang channel yang dibuka yaitu channel dari closest-nya ini. Dengan syarat yang ada di atas ini, maka di sini mengembalikan closest-nya. Nah, kemudian kita masuk di spesialisasi atau bahasa Inggrisnya specialization. Nah, metode jam to favorit ini dari kelas Deluxe TV ini agak rumit karena kumpulan saluran favorit tidak disortir dalam daftar internal. Nah, untuk menghindari penyisipan duplikat cukup mudah, yaitu cukup mudah, tetapi untuk menemukan favorit yang tepat saat melompat tidaklah mudah. Nah, untuk memudahkan peralihannya, nah di sini kita akan mempertimbangkan untuk menjaga saluran favorit tetap terurut. Nah, jadi di sini akan dibuat kelas sorted set, yang di mana sorted set ini akan mempertahankan sekumpulan elemen yang memastikan bahwa duplikat itu dihapus dalam sorted setnya ini. Eh, Kemudian sorted set ini akan mewarisi dari kelas daftar yang ada, dari list kelas yang ada dan kemudian mengkhususkannya. Nah, jadi itu dimulai dengan mendeklarasikan kelas baru yaitu kelas sorted set
yang dimana berbeda dengan Deluxe TV itu memerlukan atribut tambahan favorit yang bukan bagian dari kelas induk. Nah, terus terdapat metode lain yang tidak dapat diwariskan. Dan di sini however there are other mode yang dapat metode yang dapat diwariskan secara pasif dalam konteks himpunan yang diurutkan. Misalnya daftar metode insert, metode insert yang memungkinkan user untuk memasukkan atau menyisipkan eh, arbitrary object ke dalam daftar arbitrary location dalam daftar. Nah, kemudian di sini itu diperkenalkan metode baru yaitu metode index after di, di mana sebagai utilitas yang mudah untuk menentukan menambang indeks yang tepat untuk memasukkan elemen baru ke dalam satu set. Nah, metode ini mengembalikan indeks elemen pertama yang lebih besar dari parameter yang diberikan. Ketika tidak ada yang seperti itu, maka nilai yang dikembalikannya itu berdasarkan dikembalikan itu berupa panjang dari keseluruhan himpunan. Sebagai contoh, di sini ditetapkan suatu himpunan mempunyai nilai 11, 206, dan 647. Nah, kemudian itu panggilan ke indeks afternya 30, jadi mengembalikan 1, karena 206 adalah eh, angka terbesar dan berlokasi pada indeks 1 dari set. Nah, karena di sini yang kita inginkan itu untuk menjaga elemennya tetap terurut, maka di sini digunakan metode def index untuk memajukan indeks hingga melampaui nilai yang diberikan. Nah, dengan seperti ini. Nah, kemudian karena kelasnya itu diwarisi dari list, maka instance kita sendiri itu dipanggil sebagai sebuah list. Jadi sintaksis len self itu dan self index sudah ditentukan berdasarkan perilaku yang diwarisi dengan utilitas index after. Nah, kita dapat dengan mudah mengganti metode insert dengan cara sebagai berikut. Kemudian untuk menjaga integritas himpunan yang diurutatkan dengan benar, ada banyak mutator daftar yang harus ditimpa. Misalnya versi alami append yang identik, yang append yang menambahkan elemen baru ke akhir daftar. Maka kita akan mengganti metode ini untuk membuat perilakunya identik dengan versi penyisipan yang baru atau versi insert yang baru. Ini yang baru yang berdasarkan ditentukan. Caranya seperti ini. Jadi kita buat metode def append.
Jadi telah sampai di mana tadi sini. Nah, jadi berdasarkan yang saya bacakan sebelumnya, jadi kita buat kelas baru lagi di file baru yaitu eh, sorted set. Sorted set. Di mana isinya dari mana tadi? Itu kita buat dulu kelasnya yang baru sudah rilis. Kemudian ada dev, ada metode dev, index after, dengan parameter self dengan value di mana walknya itu 0, below walk itu lebih kecil dari len-nya, len dari self-nya ini, dan value itu lebih besar atau sama dengan self kemudian ada metode insert, kalau saya jelaskan sebelumnya, maka dalam di sini ditambahkan dari self class value. Kemudian ada fungsi append dan berdasarkan shell dan juga objeknya di mana akan disisipkan prosesnya itu dari objeknya. Nah, kemudian di sini itu menggunakan sorted set yang telah kita buat tadi itu diimplementasikan ke sebuah Deluxe TV. Ya, Deluxe TV di sini saya ikuti dulu. Saya coba import dari modul mana?
sorted set, saya import kelas sorted setnya. Nah, nah, implementasi dari sorted setnya ini belum keseluruhan, tetapi untuk interface dasarnya, yaitu dapat dilihat pada gambar 9.2 yang memberikan implementasi alternatif dari kelas Deluxe TV yang memanfaatkan abstraksi sorted setnya ini. Nah, di sini saya coba pindahkan. Codingannya dari kanan ini ke Visual Studio Code-nya itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita di halaman selanjutnya ada lagi metode baru yaitu eh, extend. Nah, jadi extend ini berfungsi yaitu akan akan menyediakan mutator lain dalam bentuk perluasan di mana daftar asli diubah dengan menambahkan semua elemen
daftar lainnya di akhir. Nah, untuk kumpulan yang diurutkan itu tidak dapat ditambahkan secara random ke akhir, nah, melainkan menyaring duplikat dan mempertahankan urutan yang diurutkan. Nah, jadi dia itu tidak bisa duplikat dan tersortir atau terurut urutannya. Dan juga itu dapat mengandalkan kembali versi insert yang sudah direvisi. Nah, metodenya seperti ini. Kemudian, sebelumnya telah dicatatkan bahwa konstruktor default itu dalam untuk kelas list itu sudah mencukupi karena daftar kosong yang sudah memenuhi syarat sebagai kumpulan yang diurutkan, namun konstruktif data resmi menerima urutan objek yang ada sebagai parameter opsional untuk menentukan entry awal dari daftar yang kosong, misalnya sintaks list hello itu menghasilkan list h e l l o. Nah, bentuk ini secara alami tidak konsisten dengan konversi inputan dari sorted set. Maka kita mengganti ini sebagai berikut. Seperti ini. Nah, kemudian ada lagi metode add yang merupakan metode mutator asli apa? Merupakan original list kelas metode original dari kelas list dan bukan sebagai mutator melainkan membuat dan mengembalikan daftar baru yang merupakan komposisi dari dua daftar yang sudah ada. Nah, untuk selengkapnya kita harus mengganti metode ini sehingga menghasilkan sorted set baru, bukan daftar. Hal ini mulai dicapai dengan mengandalkan sisa pekerjaan kita. Kemudian ada DevSort itu mendukung metode pengurutan yang telah diwarisi. Tentu saja set kami sudah disimpan ke dalam urutan yang terurut. Pada saat yang sama, algoritma oh, ini. Pada saat yang sama, algoritma yang digunakan untuk mengurutkan kelas daftar atau dev sortnya ini, kelas listnya ini membutuhkan waktu. Nah, agar tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu dalam menyortir, jadi kita mengesampingkan perilaku murni dari demi efisiensi. Jadi kita ubah dev sortnya jadi pas. Nah, seperti itu perubahannya. Jadi, kodenya secara keseluruhan untuk sorted set seperti ini. Nah, di sini saya akan coba memindahkannya dari yang ada di kanan ini ke source to decode. Tadi ada append, kemudian append sudah ada, insert, lanjut di extend. Itu pertama ada metode baru yaitu dev add parameter self dan order.
Oh, extend dulu. Def extend. Kemudian ada def add. Kemudian method sort yang diabaikan saja itu dengan menggunakan pass. Kemudian ada def reverse di mana jika runtime error maka akan menampilkan maka sorted set-nya ini tidak bisa di reverse. Kemudian def set item jika runtime error the syntax not support by sorted set. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi di Lux TV. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.